ini. Nah, sebagaimana diketahui bahwa hari ini Mabes Polri telah menyatakan bahwa Densus 88 langsung bertindak, langsung mengendus, langsung bergerak cepat terkait dengan laporan dari PPATK atas dugaan penyalahgunaan dana umat yang dikumpulkan melalui ACT ini. Saya pikir mereka ini relawan, ternyata pencari cuan. Nah, sekarang Densus 88 anti teror Polri juga telah menerima informasi dugaan dana umat di Yayasan ACT ini mengalir ke kelompok teroris. Detasemen berlambang burung hantu ini mengusut dugaan ini. Mampus kalau udah begini. Baru-baru ini masyarakat digembarkan dengan laporan media Tempo soal penyelepan dana umat yang dilakukan oleh ACT. Netizen tak mau kalah memplesetkan kepanjangan ACT menjadi aksi cepat tilep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang tentu ini sangat menggembirakan bagi kita semua dan sekaligus juga mengejutkan. Karena berita bahwa Densus 88 telah mengendus ya ATC ini dari dugaan penyelewengan dana umat. Artinya bahwa ketika Densus 88 bergerak, artinya ada peristiwa luar biasa yang terjadi, yang dilakukan oleh ATC ini. Ada seorang ustadz yang panik terkait dengan pengungkapan kasus ACT. Dan kelihatan sekali dia panik dan kemudian menyatakan mengundurkan diri atau mundur dari dunia medsos. Dia sebelumnya mengatakan tidak Rp1 pun dia menerima dana atau meminta dana dari ACT ini. Dan dia mengatakan bahwa foto-fotonya diambil dalam beberapa event ACT itu menurutnya adalah tanpa izin gitu ya. Menurutnya tidak berarti bahwa dia ikut menikmati dana ACT gitulah. Intinya begitu. Nah, akan tetapi netizen kita memang luar biasa. Jejak digital itu memang kejam gitu ya. Terungkap banyak poster, banyak broadcast, banyak kegiatan-kegiatan ACT yang dimana menghadirkan Ustadz Hilmi Firdaus itu. Ya, namanya Ustadz Hilmi Firdaus. Ini memang termasuk orang yang suka nyinyir di Twitternya itu. Ustadz tapi Masya Allah itu ya. Nampak sekali ada rasa kebencian terhadap pemerintah kita hari ini. Nah, Anda bisa melihat ini poster-poster atau broadcast-broadcast yang dibuat terkait dengan kegiatan ACT yang melibatkan Ustadz Hilmi Firdaus ini. Bahkan dalam salah satu posternya, broadcastnya, di situ disebutkan bahwa dia adalah super volunteer dari ACT itu. Nah, dalam konteks ini, orang dalam posisi sebagai super volunteer, apakah mungkin dia tidak tahu fotonya dipasang di situ? Apakah mungkin dia tidak terlibat dengan kegiatan aktivitas ACT? Hanya fotonya saja dipinjam gitu. Ini berkali-kali pendiri ACT itu, si Ahyudin, menyampaikan bahwa ACT ini sekelas perusahaan internasional. Jadi wajar gaji besar. Kan ini kampret. Saya pikir mereka ini relawan. Ternyata pencari cuan. Nah, sekarang Densus 88 anti teror Polri juga telah menerima informasi dugaan dana umat di Yayasan ACT ini mengalir ke kelompok teroris. Detasemen berlambang burung hantu ini mengusut dugaan ini. Mampus kalau udah begini. Kemarin sih pengurus ACT mengelak soal yang satu ini. Mereka bilang, duit dari mana yang buat teroris? Ya nanti itu tugasnya PPATK untuk membuktikan ya. Deg-degan ya. Nah,
Hari ini sosial media juga trending aksi buzzer ACT yang kalau dilihat dari akun-akun, ya yang itu juga lah. Kalau bukan simpatisan PKS, ya bot. Jangan-jangan 13,7% donasinya sekarang dipakai buat bayar buzzer. Nah, dan sekarang mulai ada atensi tuh dari DPR. Ketua Komisi 8 DPR tuh, Mas Yandri Susanto, meminta dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT ini diusut tuntas. Bahkan ia menyebut opsi pembubaran ACT kalau misalnya terbuka lebar informasi benar adanya penyelewengan di ACT. Ini baru wakil rakyat nih. Nggak tidur doang. Kabarnya juga ACT ditolak oleh Forum Zakat. Mereka menyebut karena payung hukum dan mekanisme pengawasannya yang jadi acuan berbeda, serta tidak menjadi bagian dari ekosistem zakat, maka Forum Zakat menyatakan ACT bukan bagian dari organisasi pengelola zakat. Nah kan sering terima zakat juga nih ACT ini. Aduh, udah pada ngelepeh nih ya. Dan bahkan Kepala PPATK juga bilang, kalau ada dugaan penyelewengan dana organisasi ACT, ini bikin kita miris. PPATK udah bilang nih. Dibilang nih ada nih dugaan penyelewengan. Waduh, kalau ini terjadi ngeri ya. Duit sumbangan kok dibuat rebutan begini. Berat banget tanggung jawabnya. Hari ini, Mabes Polri telah menyatakan bahwa Densus 88 langsung bertindak, langsung mengendus, langsung bergerak cepat terkait dengan laporan dari PPATK atas dugaan penyalahgunaan dana umat yang dikumpulkan melalui ACT ini. Dan tidak hanya itu, yang menjadi sorotan sebelum itu adalah tentang gaji besar, luar biasa 250 juta bagi Presiden ACT, istilahnya presidennya, keren. Oke, Hilmi Firdaus boleh saja, bisa saja berkilah atau berargumentasi membela diri bahwa dia tidak satu rupiah pun menerima atau ikut memakan dana dari ACT ini. Tetapi bahwa fakta-fakta yang ada akan menjadi alat pembuktian. Apakah dia ikut terlibat, apakah dia ikut menikmati fasilitas dana yang dikumpulkan dari umat ini atau tidak, itu akan sangat bergantung dari penyidikan, investigasi yang dilakukan oleh Densus 88 nanti. Dan bahkan Kepala PPATK juga bilang, kalau ada dugaan penyelewengan dana organisasi ACT, ini bikin kita miris. PPATK udah bilang nih. Dibilang nih ada nih dugaan penyelewengan. Waduh, kalau ini terjadi ngeri ya. Duit sumbangan kok dibuat rebutan begini. Berat banget tanggung jawabnya. Saking keselnya, netizen mulai iseng dengan memparodikan atau melesetin singkatan ACT. Ada yang bilang aksi cepat tilep. Ada yang bilang aksi cuan terdepan. Kayak TV. Ada yang bilang aksi cepat tempel. Panduk maksudnya. Kalau ada kejadian atau spanduknya udah ada. Ada yang bilang anak cucu tuyul. Karena foya-foya, duitnya banyak maksudnya itu. Ya tentu saja. Kita sebagai masyarakat pengen banget skandal ACT ini lekas beres. Dan yang menyalahgunakan uang sumbangan, entah pasal atau aturan mana yang dilanggar, ya kudu disanksi yang seberat mungkin, biar efek jerah. Biar kalau ada lembaga-lembaga tukang kumpul donasi, biar nggak seenak jidatnya menggunakan uang sumbangan untuk kepentingan foya-foya pribadinya. Kalau masih nekat juga, sentil aja bijinya. Saya... Dan kita berharap bahwa persoalan ini harus memperoleh kejelasan. Bagaimana tidak bahwa selama ini ya ACT ini kemudian bergerak atas nama kemanusiaan. Mereka mengumpulkan banyak dana, ya, banyak barang untuk kemudian mereka salurkan atas nama kemanusiaan, dan tidak sedikit
dia banyak menyumbang terhadap peristiwa-peristiwa kemanusiaan seperti di Suriah, ya, di Timur Tengah karena dilanda perang. Itu kita akui sebagai sebuah misi kemanusiaan yang harus kita dukung. Tetapi adanya indikasi penyelewengan ini juga tidak bisa dibiarkan. Mereka, oknum-oknum petinggi ACT ini telah berlindung di balik agama. Ya, mereka telah membawa agama untuk kemudian mendorong masyarakat untuk kemudian menyumbang, bersedekah dan sebagainya atas nama kemanusiaan. Ini ya betul-betul sebuah berita yang sangat mengejutkan kita semua. Kita heran bahwa di Indonesia ini apa saja itu selalu laku, apa yang dijual itu selalu laku. Ya, memang mengherankan, pasar di Indonesia ini memang begitu bagus, ya. ACT ini menjual atas nama yayasan kemanusiaan, bisa mengumpulkan banyak uang, dana, dan sebagainya. Salah satunya adalah bahwa di berbagai pemberitaan di media sosial, ya harusnya bahwa dana kemanusiaan itu maksimal 10%, tetapi ternyata yang mereka gunakan itu adalah 13,7%. Artinya ini sudah menyalahi dari ketentuan peraturan yang ada. Artinya memang ada hal yang ganjil dalam pengelolaan ACT ini. Dan Densus 88 sudah bergerak, ya, artinya dia mengendus, ya, bahwa jangan-jangan ada aliran dana juga kepada kelompok-kelompok yang selama ini, ya, dipersepsikan sebagai kelompok teroris, ya. Dan ini kita berharap dan akan menunggu informasi seperti apa dan memberikan, ya, gambaran kepada kita semua supaya kita tidak, ya, curiga, ya, berlebihan terhadap ACT ini karena adanya informasi yang valid dari otoritas yang berwenang untuk menyampaikan. Yang jelas bahwa kita mendukung langkah Densus 88 dan bagi tokoh, ya, di balik, ya, atau pengelola atau petinggi ACT ini harus dihukum, dan ini bukan hanya hukuman moral tetapi harus dipidana karena telah, ya, mengkhianati mereka-mereka yang telah menyumbang, yang tergerak hatinya karena mereka telah diberi bumbu-bumbu agama atas nama sedekah, infak, atas nama kemanusiaan dan sebagainya. Dan ternyata Pak Mahfud MD juga itu pernah dimintai untuk kemudian memberikan sumbangan untuk kemanusiaan. Makanya dia juga kaget dengan situasi yang hari ini menimpa ACT.